Halo semuanya, aku baru selesai membaca buku The Unfair Advantage bab ke-7, judulnya Uang, Money. Jadi ini kita membahas uang sebagai keunggulan tidak adil. Jadi pertama tuh dibuka dengan sebuah kisah sebuah perusahaan di bidang teknologi. Jadi perusahaan itu tuh punya sebuah departemen yang bernama departemen optimasi search engine. Jadi fungsi dari departemen itu agar seandainya di googling tema-tema yang mirip dengan perusahaan tersebut, ya perusahaan tersebut muncul pertama. Kayak misalnya kalau kamu googling jual beli botol, mungkin bakal muncul Tokped, Shopee, terus Bukalapak. Nah, fungsi dari departemen optimasi search engine itu biar dia itu muncul di atas, paling atas. Karena ya seandainya ketika di googling itu muncul paling atas, otomatis orang lebih mudah akses toh. Nah, itu kan ada beberapa cara agar kamu bisa bisa naikin ranking itu. Bisa kamu emang bikin situs yang bagus sehingga banyak orang yang klik. Terus bisa juga kamu masang iklan di mana-mana ya, biar orang yang buka situs lain itu nekan iklannya terus kebuka situsmu, sehingga trafficnya tinggi dan popularitasnya naik dan rankingnya naik. Atau kamu bisa beli iklan di Google, sehingga kan biasanya ketika kamu search di Google itu ada bagian iklannya dan juga bagian search yang beneran. Nah, kamu juga bisa gitu seandainya kamu mau naikin. Nah, solusi dari mereka itu bukan yang aku sebutin sebelum-sebelumnya, tapi solusi yang mereka dapatkan adalah mereka beli semua perusahaan yang ranking search engine-nya lebih tinggi daripada mereka. Jadi ibaratnya gini, misalnya kamu Bukalapak, dan kebetulan ketika kamu googling jual beli sambal, itu yang muncul tuh Shopee dan Tokped duluan. Nah, solusi mereka adalah beli Tokped dan Shopee. Nah, itu kan ya, jadi uang itu bisa segitunya. Kayak ibarat kamu buka warung, lalu ada orang di sebelahmu buka warung dengan jumlah pelanggan lebih banyak. Solusimu tuh bukan perbaiki makanannya, bikin lingkungannya lebih enak, bersihin, rapiin lagi suasana warungmu. Enggak, solusimu adalah beli warung sebelah. Jadi sekuat itu pengaruh dari uang, seandainya kamu punya uang yang segitu. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan keunggulan tidak adil berupa uang. Nah, tentu saja kamu nggak perlu uang semasif itu seandainya kamu ingin menggunakan uang sebagai keunggulan tidak adil. Nah, jadi di dunia startup bisnis itu ada istilah burn rate, ada istilah runways. Burn rate itu berapa uang yang harus kamu bakar, harus kamu gunakan per bulannya. Runways adalah berapa lama kamu bisa ngebakar uang itu hingga kamu benar-benar bangkrut. Kayak berapa seandainya kamu berhenti kerja hari ini, kamu bisa bertahan hidup berapa lama dengan pendapatan nol. Jadi misalnya kamu setiap bulannya itu butuh minimal 2 juta, terus kamu punya uang 10 juta di ATM,
Yaitu berarti kamu punya waktu 5 bulan dimana kamu tidak perlu bekerja, baru kamu bakal bangkrut. Nah, dan ini konsep yang penting untuk kita pahami. Semakin banyak uang kita di ATM, maka semakin lama juga kita bisa hidup dengan tidak menghasilkan uang. Dan semakin kecil juga burn rate kita, laju pembakaran, laju pengeluaran, maka semakin lama juga kita bisa bertahan hidup di situ. Nah, karena ya bisnis startup itu nggak selalu langsung untung gitu. Contoh Uber perusahaan yang besar banget saat ini, yang profitable banget, yang sejak aku lulus SMA 2017 itu udah besar banget, bahkan udah mau dikeluarin dari Indonesia karena ada Gojek. Maksudnya udah ekspansi banget kemana-mana gitu. Mereka itu baru untung 2019. Kenapa? Karena semua keuntungan mereka itu masuk lagi ke bisnis. Jadi ketika mereka untung, mereka masukin lagi ke bisnis biar bisa berkembang lebih cepat. Nah, mereka bisa gitu karena banyak banget investor-investor yang terus-menerus ingin mendanai mereka. Karena investor tersebut percaya kalau dalam jangka yang panjang, yang jauh banget, mereka bakal untung. Nah, jadi ya pada akhirnya ya mereka punya funding yang tak terhingga, sehingga mereka bisa ekspansi dengan cepat gitu. Nah, jadi itu gunanya kita. Jadi ya kita juga harus menghitung berapa lama kita bisa hidup tanpa pendapatan. Karena ya bisa aja awal-awal startup kita ya pendapatan kita nol, karena bentuknya mungkin eksponensial gitu ya. Nah, jadi seandainya uangmu sedikit, nggak sebanyak orang-orang di Uber, ya solusimu solusimu dua. Yang pertama, kamu kurangin laju pengeluaran. Yang pertama. Yang kedua, kamu memilih bisnis yang emang bisa untung dengan cepat, break even pointnya cepat, yang nggak perlu modal besar di awal gitu. Nah, itu terus apakah itu berarti ketika kamu punya uang yang tak hingga jumlahnya, nggak hingga juga yang banyak banget, pasti untung, pasti berhasil? Ya enggak juga, karena banyak juga anak-anak orang kaya yang mungkin punya uang banyak tapi idenya jelek, yang cuman ngebakar uang, yang terus masukin uang ke bisnis, terus masukin tapi yang nggak ada hasilnya gitu. Ya banyak, tapi ya untungnya mereka bisa belajar, karena ya untungnya mereka ya seandainya mereka bangkrut mungkin mereka nggak mati. Nah, itu masuk ke topik kedua, dimana uang itu bisa sebagai ya bantalan seandainya kamu gagal. Jadi gini, kalau kamu ya saat bisnis itu kulihat seperti kamu ngelempar dadu tapi 60% kamu menang,
40% kamu kalah. Seandainya uangmu banyak, ya kamu bisa ngelemparin dadunya berkali-kali. Dan secara statistik ya kemungkinan besar kamu bakalan untung. Tapi seandainya uangmu nggak banyak, kamu kemampuan untuk ngambil resiko ngelempar dadunya sedikit, dan bisa saja setelah 2 kali 3 kali ngelempar dadu kamu udah bangkrut gitu. Jadi penting bagimu seandainya kamu ingin jadi uang itu sebagai asuransi seandainya kamu gagal, kamu nggak mati itu. Jadi ya seandainya kamu jatuh, kamu tetap jatuhnya ke tumpukan uang. Nah, jadi gimana caranya kamu gunakan uang sebagai keunggulan tidak adilmu? Jadi mungkin kamu nggak kaya amat, kamu bukan anak anggota DPR, tapi kamu tetap ingin tahu kira-kira uangku cukup apa enggak untuk menggunakan itu sebagai keunggulan tidak adil. Kalau penulis ya menyarankan ya uang yang aman itu uang dimana kamu bisa hidup 6 hingga 18 bulan tanpa pendapatan. Jadi seandainya pengeluaranmu 1 juta per bulan, minimal kamu punya 6 hingga 18 juta simpanan, sehingga dengan kamu bisa hidup 6 hingga 18 bulan. Dengan asumsi ya setelah 6 hingga 18 bulan itu kamu bisa sebuah startup itu sudah bisa bangkit. Nah, jadi ya sebelum kamu menentukan juga apakah itu bisa jadi keunggulan tidak adil, ya kamu ya berarti harus tahu uangmu yang di ATM ini sekarang berapa. Terus apakah ada mungkin teman, relasi, keluarga yang mungkin bisa meminjamkan kamu uang dengan bunga 0. Itu penting, bunga 0. Terus apakah aku bisa menghemat uang dengan pekerjaanku yang sekarang? Ya jadi ya seandainya kamu emang punya uang dan waktu untuk ngebakar uangnya lumayan banyak, ya bisa jadi itu menunjukkan kalau kamu bisa menggunakan uang sebagai keunggulan tidak adilmu. Jadi ya seandainya kamu tidak punya banyak uang, ada 1, 2, 3, 4, 5 skill yang disarankan oleh penulis. Pertama, yang menurunkan pengeluaran, hidup lebih sederhana, nggak apa-apa tinggal sama orang tua, masak, bukan beli di luar gitu. Yang pertama. Yang kedua, belajar sales dan marketing. Yang ketiga itu mencoba fundraising. Jadi misalnya kamu emang punya ide yang bagus, kamu bisa pergi ke investor, seandainya kamu kenal ya, dan menanyakan apakah dia mau investasi, ataupun juga bisa crowdfunding di internet ada. Keempat, kamu bisa belajar coding, anak-anak ilkom. Jadi ya ada orang-orang yang secara freelance itu coding. Terus yang keempat itu kamu bisa freelance ya. Jadi ya kamu bisa belajar sales, kamu bisa belajar marketing, coding tadi, kamu bisa belajar apapun ya di internet. Banyak orang yang
ingin mengeluarkan uang mereka untuk jasa-jasa tertentu, dan kamu bisa belajar dulu dan part time di situ. Nah, yang agak terakhir ini kita membahas kemiskinan. Jadi seandainya kamu nggak tahu bulan depan kamu bisa makan apa enggak, atau minggu depan kamu bakal bisa makan apa enggak, karena uangmu itu seketat itu, ya kemungkinan besar ini bukan jalur hidupmu. Kemungkinan besar ya kamu nggak bisa mengambil resiko yang tinggi, karena ini ada resikonya. Kalau kamu ingin terjun di sini, di startup ataupun bisnis. Tapi ya kemungkinan besar kalau kamu sedang nonton ini di YouTube, ya kondisimu tuh nggak seperti itu. Jadi tapi ya penting juga kalau mempertimbangkan betapa tidak stabilnya hidup kita dan betapa pentingnya uang. Jadi ini juga alasan beberapa orang seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg itu mendukung sesuatu yang namanya UBI, Universal Basic Income, di mana sebuah negara atau pemerintahan kota itu memberikan uang jaminan per bulan kepada setiap orang dengan nilai tetap. Misalnya kalau contoh di Amerika Serikat yang mereka proposalkan itu $1.000 per bulannya, nah, tanpa ikatan apapun. Sehingga ya seandainya kamu nggak punya penghasilan pun, kamu tetap punya bantalan berupa uang safety net, sehingga kamu bisa lebih mengambil resiko-resiko yang ada. Jadi kan sebelumnya kita udah membahas kalau uang itu berguna banget. Tapi seperti setiap keunggulan tidak adil lainnya, itu uang tuh juga bisa ya bisa melukaimu. Kenapa? Karena gini, bisa saja seseorang itu emang terdorong bisnis karena nggak punya uang. Bisa saja karena mungkin dia anak orang kaya, dia nggak ada lagi dorongan untuk berusaha, karena ya semua keperluan hidupnya udah tercukupi dengan hanya tinggal di rumah. Atau karena uangmu udah banyak, ya kamu mengambil jalur-jalur yang mungkin kurang kreatif. Karena mungkin misalnya seandainya bisnis kuemu tuh nggak sukses, ya solusimu ya pasang iklan yang banyak di Google, di Facebook. Ya tapi kalau seandainya yang tetap nggak enak, ya sama aja gitu. Atau misalnya kamu seorang calon partai politik, calon presiden, dan uang orang tuamu banyak. Solusimu tuh bukan memperbaiki citra, padahal kamu kutuk. Kalau kamu kutuk DPR dengan cara membuat undang-undang yang baik bagi rakyat dan negara, tapi malah masang baliho di mana-mana yang besar-besar dengan hanya quote-quote yang nggak jelas. Jadi ya ada gunanya juga seandainya kamu nggak punya uang yang banyak-banyak amat, karena kamu bakalan lebih kreatif karena perlu menghemat. Nah, itu untuk uang. Besok kita akan membahas tentang kecerdasan dan kreativitas, bagaimana itu bisa menjadi keunggulan tidak adil bagimu. Sampai jumpa, bye.